Seseorang pemuda pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan bersama 12 temannya yang lain saat mendaki. Di tengah pendakian, pemuda tersebut melihat sosok hitam melambaikan tangan ke arahnya. Oh, mungkin udah kagak kuat kalau lambain tangan segini. Kan biasanya gitu kan. Kalau sudah tidak kuat lambaikan tangan. Ini kayaknya memang setannya udah kagak kuat melihat orang tersebut. Ketika bertanya pada kawan-kawannya, tidak ada satu orang pun yang melihat sosok hitam tersebut. Matanya pada kotokan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik dan berkunjung ke channel ini. Kembali lagi dengan aku, manusia biasa ini yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, aku mau bacain ke kalian tentang misteri-misteri yang pernah terjadi di Gunung Salak. Jika kemarin aku ceritain tentang kisahnya Gunung Gede Pangrango dan sekarang Gunung Salak, mungkin besok kalau ada kita ceritain Gunung Kesemek. Oke, langsung saja ke tema cerita. Aku bacakan cerita ini dari situs 99.com. Mungkin kalian ada yang mau baca lagi, silahkan saja searching di Google. Kalian pasti sudah tidak merasa asing lagi dengan gunung yang satu ini. Oh, jelas tidak asing. Kalau saya nengok ke jendela udah kelihatan Gunung Salak. Orang gue tinggal di Bogor. Selain dikenal sebagai tempat jatuhnya Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012, tempat ini juga ternyata disebut sebagai gunung terangker se-Jawa Barat. Terangker se-Jawa Barat, padahal masih angkeran juga mulut tetangga. Kira-kira apa saja misteri Gunung Salak yang membuat tempat ini beraura menakutkan? Rupanya banyak sekali cerita mistis mengenai gunung ini yang berasal dari masyarakat sekitar hingga para pendaki. Mulai dari lantunan gamelan misterius hingga misteri kampung setan. Gunung Salak memiliki segudang kisah menakutkan yang bikin bulu kuduk merinding. Langsung aja ke kisah pertama yang berjudul Arwah Gentayangan di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Ini curugnya murah nih, cuma 1.000. Biasanya kan ada yang 14.000, 20, 40 juga ada. Ini murah, Curug 1.000. Mungkin kalian udah ada yang pernah ke Curug 1.000 atau ke Kawah Ratu. Kalau aku sendiri belum pernah, padahal deket loh, tinggal naik motor juga nyampe ke sono. Kawah Ratu dan Curug Seribu merupakan dua tempat terangker yang paling dikenal di Gunung Salak. Kalau gue belum kenal, mungkin nanti dikenalan deh gunungnya ya. Menurut para penduduk, para pendiri dan para penidur, banyak sekali arwah gentayangan tersebar di kedua area ini. Oh, jadi setannya terbagi menjadi dua kubu. Kita nggak tahu nih kubu 1 sama kubu 2 namanya apa. Arwah yang menggentayangi Kawah Ratu disebut meninggal karena menghirup racun belerang. Oh, ternyata racun belerang tersebut lebih berbahaya daripada ketek bapak-bapak. Jadi aku saranin yang mau ke Kawah Ratu pakai masker. Kalau nggak ada masker, kresekin mukanya ya. Kalau nggak pakai karung. Sedangkan arwah-arwah penasaran di Curug Seribu berkeliaran karena banyak orang-orang yang tenggelam di sana ketika hendak mandi. Jadi arwahnya penasaran, kayak netizen nih. Arwah. Jadi arwah aja masih penasaran. Ternyata air terjun dengan arus yang deras lah yang membuat tempat ini banyak menelan korban. Oh, ternyata air terjunnya bisa nelan juga. Dia kayak orang berarti dia. Nasi kali ditelan. Kisah kedua berjudul Nenek Tua di Dekat Tebing. Oh, nih bahaya nih nenek-nenek. Dia di dekat tebing. Kalau jatuh kan berabe, jadi mati 2 kali nanti. Bahaya nih. Menurut kesaksian seorang pendaki, dia pernah menjumpai seseorang nenek tua misterius yang usianya kira-kira sekitar 8 tahunan. Ini bukan seseorang dong. Sesemedi atau sesetan ya. Karena dia udah mati, arwah mungkin disebutnya, jadi bukan seseorang lagi. Salah satu hal yang membuat mata pendaki ini terbelalak adalah kelihayan nenek ini saat memanjat tebing jurang. Oh, ini kayaknya nenek bekas atlet parkur mungkin. Dia bisa manjat tebing atau memang bekas atlet pemanjat tebing. Kita nggak tahu lah. Yang intinya ini arwah nenek-nenek gentayangan. Saat melihat aksi si nenek, seketika sang pendaki berkata, "Awas, Nek,
Tebingnya curam, awas jatuh. Ya kan neneknya udah ahli ini. Kayaknya bekas atlet panjat tebing atau atlet parkur. Jadi ya kalau kalian nemuin nenek-nenek di tebing ya mungkin dimaklumi aja, karena itu kayaknya sudah terlatih. Sang nenek sambil menengok dengan tatapan yang seram. Woi, mantap nih si nenek ini. Kayaknya memang tulangnya terbuat dari baja, jadi nggak akan patah kalau jatuh. Si nenek itu hanya menjawab, saya tinggal di sini, Dik. Dik. Oh, itu nenek manggilnya Dik. Pengen dibilang kakak kali si nenek ini. Saya senang kalau malam hari di sini sangat ramai, banyak yang memberi makan saya. Ketika si nenek misterius itu menghilang, sang pendaki pun baru sadar jika nenek yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk goib. Oh, jadi dia tadi nggak sadar, kesurupan apa gimana ini? Mungkin lagi banyak pikiran, jadi kesadarannya agak terganggu kayaknya nih orang. Lanjut ke kisah ketiga, Kampung Setan. Oh, yang tadi nih, jika Gunung Merapi dan Lawu dikenal memiliki pasar setan, Gunung Salak pun memiliki kampung setan. Kampung setan, mungkin kalian ada yang tahu ketua RT-nya di kampung setan ini. Mungkin kalian bisa komen di bawah, atau ketua RW-nya, lurahnya, boleh kalian komen di bawah ya. Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Oh, ada yang jual pisang goreng juga ternyata di Gunung Salak. Padahal di atas sana tidak pernah ada orang yang berjualan. Oh, ternyata yang jualan bukan manusia. Jadi dia beli pisang goreng dari mana itu? Canggih juga ternyata ini setannya. Bisa jualan pisang goreng juga. Masya Allah. Apaan tuh? Kaget. Untungnya pemuda tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya meskipun sudah menyantap makanan dari alam gaib. Enak dong. Mungkin kalian yang kelaparan di Gunung Salak boleh nyari nih yang dagang di Gunung Salak ya. Karena kayaknya bisa kagak bayar. Lumayan. Bisa menjadi trik murah nih. Kisah yang keempat, lantunan gamelan misterius. Salah satu hal yang bisa membuat para pendaki tersesat adalah suara gamelan. Oh, jadi bahaya nih. Ternyata suara gamelan tersebut membuat tersesat manusia. Jadi dia ke jalan yang salah. Ini bahaya nih suara gamelan nih. Bisa menyesatkan manusia. Ternyata lantunan musik tradisional ini juga merupakan salah satu misteri Gunung Salak yang diikuti oleh banyak orang. Oh, ditakuti, bukan diikuti. Rajin amat orang mengikuti ini hal gaib. Salah, ditakuti. Salah satu seorang pendaki pun membenarkan cerita ini. Iya dong, harus dibenerin nih. Kalau kagak dibenerin jadi hoak dong ini kisah. Harus dibenerin. Bahaya kita menyebarkan hoak. Dia mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas. Nah, kalau suaranya kagak jelas mungkin sinyalnya putus-putus. Ini sinyalnya mungkin bagus, jadi dia mendengarnya sangat jelas. Nadanya yang syarat dengan suasana mistis serta misterius membuatnya mencoba untuk mencari sumber suara. Lagi nih orang rajin ya, pakai dicari. Dia tahu di gunung mencari suara gaib. Jangan dicari. Nyeremin, berani ini orang berani. Namun semakin dicari, suara gamelan tersebut semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun. Kata gue juga jangan dicari, bahaya itu. Kisah yang kelima berjudul Pasukan Berseragam di Depan Tenda. Ini berseragam apa ini? Berseragam SD atau berseragam apa? Tidak dijelaskan di sini. Seseorang pemuda pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan bersama 12 temannya yang lain saat mendaki. Di tengah pendakian, pemuda tersebut melihat sosok hitam melambaikan tangan ke arahnya. Oh, mungkin udah kagak kuat kalau lambain tangan segini. Kan biasanya gitu kan. Kalau sudah tidak kuat lambaikan tangan. Ini
kayaknya memang setannya udah gak kuat melihat orang tersebut. Ketika bertanya pada kawan-kawannya, tidak ada satu orang pun yang melihat sosok hitam tersebut. Matanya pada kotokan mungkin. Cuaca buruk yang muncul beberapa saat kemudian membuat tim tersebut harus mendirikan tenda lebih awal. Ketika malam datang, pemuda yang melihat sosok hitam tersebut tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk menghirup udara segar di luar. Tidak bisa tidur, mungkin lupa mungkin ya gimana caranya tidur, harus lihat tutorial mungkin. Alih-alih merasa segar, dia malah melihat banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tenda. Oh, setan juga ada tentaranya ternyata, bukan manusia doang. Ada marinir mungkin nih di sini nih, jenderal-jenderal. Tidak tahu lah. Intinya di sini disebutin tentara-tentara pucat wajahnya. Mungkin lagi sakit tipes mungkin setannya, jadi pucat wajahnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan tentaranya mengelilingi tenda. Mungkin lagi apel malam ya. Itu tentara setannya lagi ini apa namanya? Latihan ya. Selain tentara, ada seekor harimau gaib yang berdiri di antara pasukan sambil menatap si pemuda dengan mata yang bersinar. Ini matanya bersinar kayak bolham gitu. Untungnya pemuda tersebut diselamatkan oleh wanita yang melantunkan ayat-ayat di atas bukit. Oh, jadi ada yang ngaji mungkin ya, ada yang ngaji. Selamat dia yang ngaji. Wujud dari pelantun ayat tersebut tidak pernah diketahui. Namun lantunan ayat-ayatnya berhasil menyelamatkan pemuda tersebut dari hantu pasukan berseragam. Ini kita manusia harus malu nih. Syaitan aja pada ngaji. Masa kita manusia kagak ngaji? Malu dong. Itulah beberapa kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Jadi kisahnya cuma sedikit, cuma 5. Nanti gampang deh kita minta bonusnya. Berapa ke 2, 3 ya nggak? Biar agak banyakan. Jadi sebelum kita kemanapun deh, sebelum kita berangkat kemanapun, ada baiknya kita berdoa, memohon perlindungan. Karena memang alam gaib itu ada, dan orang bisa saja masuk dan tersesat di alam tersebut. Jadi jangan lupa berdoa, memohon perlindungan agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku lebih semangat lagi menghibur kalian dan menceritakan kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor yang membuat bulu-bulu kita menjadi merinding. Sampai sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.